Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon, ya, khususnya tempat kerja saya yaitu di SDN 1 Budur, dan juga saya akan memaparkan rencana aksi nyata, yang sudah saya buat, yaitu dengan judul "Meningkatkan Minat Baca dan Kompetensi Literasi Melalui Pembiasaan Membaca 1 minggu 1 buku dan metode ulasan buku Adik Simba oleh siswa kelas 5 SD SDN 1 Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon." Perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Taufik Dwi Pandu, lahir 3 November, riwayat pendidikan SDN 1 Budur, SMP 1 Ciwaringin, SMP 1 Rajagaluh, kemudian lanjut ke Universitas Udaya Gunung Jati, dan berkarir di SDN 1 Budur. Itu data pribadi saya. Kemudian visi dan misi SDN 1 Budur, ya. Visi, SDN 1 Budur adalah, terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, gotong royong, dan berwawasan lingkungan. Atau kita biasa dengan kepala sekolah itu sepakat dengan, bahwa misi Green School, ya. Misi menanamkan serta memperkokoh keimanan dan, ketakwaan warga sekolah, membentuk sikap, perilaku yang baik, sopan, santun, dan berkarakter. Kemudian yang ketiga, eee, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik dari prestasi di bidang keagamaan dan prestasi di bidang keagamaan. Menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan berbobot. Mewujudkan suasana kekeluargaan antar warga sekolah, mewujudkan sekolah hijau, itu Green School. Itu visi misi SDN 1 Budur yang, sudah dicanangkan. Dan ini denah lokasi SDN 1 Budur. Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan renovasi, ya. Eee, Banyak yang direnovasi dan banyak juga fasilitas-fasilitas yang baru yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak-anak dan juga membuat nyaman, warga sekolah. Intinya alhamdulillah kami mendapatkan bantuan setelah merger SDN 2 Budur dan SDN 1 Budur, ya. Dan sekarang fasilitas, makin bagus, ya, juga siswanya makin banyak, alhamdulillah. Ini struktur organisasi SDN 1 Budur, kepala sekolah yaitu dijabat oleh Ibu Hajah Karinah, SPD SD, komite Ibu Yeni SE, kemudian, ada bendahara yaitu Irfan Darmawan SPD, dan juga guru-guru kelas yang lain, ya. Bisa Bapak Ibu lihat di struktur organisasi. Nah, di situ saya menjabat sebagai guru kelas 5 SDN 1 Budur untuk tahun ini. Kalau kemarin menjabat sebagai, mendapat amanah untuk mendidik anak-anak kelas 4, ya. Rencana kerja, identifikasi isu, kemampuan literasi seperti memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan informasi atau mengaplikasikan informasi belum optimal. Kebiasaan membaca belum menjadi budaya di lingkungan rumah maupun sekolah. Akses terhadap bahan bacaan, menarik, ya, yang menarik utamanya,
dan sesuai kebutuhan siswa itu sangat terbatas sekali. Isu yang diangkat, tantangan membangun minat baca dan kompetensi literasi di kelas 5 SDN 1 Budur. Kemudian, rendahnya keterampilan siswa dalam memahami dan menyampaikan isi buku yang dibaca. Kemudian gagasan yang diangkat adalah itu sesuai dengan judul ya, meningkatkan minat baca dan kompetensi literasi melalui, pembiasaan membaca 1 minggu 1 buku dan metode ulasan buku Adik Simba, oleh anak SDN 1 Budur. Tujuan, pembiasaan membaca 1 minggu 1 buku. Menargetkan siswa membaca 1 buku setiap minggu untuk membangun kebiasaan membaca. Sebenarnya, eee, ini adalah paling minimal ya, kita menerapkan standar paling minimal 1 minggu 1 buku karena, eee, saya berharap 1 buku itu, anak-anak bisa memahami, isinya dengan baik gitu, bukan hanya sekedar membaca terus kemudian lewat gitu ya. Artinya mereka membaca walaupun, memang, membosankan tapi, saya coba memotivasi mereka supaya mereka, eee, tumbuh bahwa, memahami isi bacaan itu juga penting daripada sekedar membacanya gitu ya. Kemudian metode ulasan buku Adik Simba, jadi melatih siswa membuat ulasan buku untuk meningkatkan kemampuan menulis, berpikir kritis, dan kreatif. Jadi, Adik Simba ini memang, metode untuk menganalisis isi dari sebuah cerita ya. Kebanyakan memang buku yang disajikan itu adalah buku cerita. Memang selain buku cerita ada juga buku bacaan yang lain, yaitu buku bacaan yang non-fiksi dan buku bacaan teks ya. Metode ini cukup efektif saya kira, dan anak-anak juga mudah memahaminya. Nanti kita akan ada dokumentasi bahwa anak-anak sudah bisa, membuat ulasan Adik Simba. Kemudian tujuan selanjutnya adalah integrasi kegiatan literasi dalam pembelajaran. Jadi membuat literasi sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran di kelas. Jadi bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia tapi juga pelajaran yang lainnya juga, ada IPAS, ada bahasa Sunda, bahasa Cirebon gitu ya. Kemudian PPKN, agama, kemudian juga bahasa Inggris ya. Kolaborasi dengan orang tua dan guru. Jadi program ini memang harus, melibatkan seluruh elemen, eee, yang memangku kepentingan dan juga, istilahnya ya antara guru, murid, orang tua, dan juga kepala sekolah ya, yang menjadi pemimpin kepala sekolah SD 1 Budur. Kemarin beliau mengatakan bahwa, indeks literasi SD 1 Budur harus meningkat gitu ya. Jadi ini adalah program yang, disambut baik oleh kepala SDN 1 Budur dan juga disetujui dan juga disupport ya. Kemudian peningkatan akses bahan bacaan ya, menyediakan buku-buku menarik dan sesuai dengan minat siswa. Jadi alhamdulillah kemarin, apa ya, nggak tahu saya entah itu keajaiban atau bagaimana, jadi ketika kelas kami pindah ke perpustakaan karena ada sedang renovasi, cukup lama sekitar 1 bulan. Kami waktu itu saya mengajar kelas 4 intensif di situ, mmm, banyak membaca buku, anak-anak banyak membaca buku, tapi bukunya, kurang memadai gitu ya. Akhirnya, saya bilang, "Kalau kalian suka membaca dan rajin membaca, insyaallah, akan ada lah gitu ya, buku-buku baru yang siap kalian baca." Dan alhamdulillah kami mendapatkan SDN 1 Budur mendapatkan bantuan, buku dari pemerintah pusat ya, itu juga program dari kabupaten ya. Alhamdulillah saya ikut, untuk diseminasi program literasi dan akhirnya SD kami mendapatkan bantuan buku dan alhamdulillah bukunya bagus sekali kualitasnya.
dan saya kira cukup apa, cukup baiklah kualitasnya dan anak-anak juga suka. Kemudian, rencana aksi yang akan saya lakukan adalah, pertama adalah persiapan dan implementasi awal ya, ini tahun ke-1 dan kedua. Sebenarnya sudah dilaksanakan ya, eee, apa, dulu waktu di kelas 4, tahun kemarin itu saya sudah melaksanakan, cuma memang, belum maksimal karena, satu awalnya bahan bacaannya itu belum terlalu banyak, tapi melihat antusiasme siswa, saya jadi semangat ya, dan terus, memotivasi siswa untuk terus banyak membaca. Eee, Kegiatan ini sudah terlaksana ya, artinya 80% waktu itu kelas 4 dan sekarang bahkan kelas 5 sudah, mulai, memahami dan mengetahui, baik siswa maupun orang tua dan guru-guru yang lain juga sudah mengetahui, apa, rencana aksi ini ya, sudah berjalan gitu ya. Ini di tahun pertama, kemudian, di tahun kedua ya mudah-mudahan, saya yakin bisa terlaksana juga, yaitu, monitoring ya, sebenarnya monitoring dan evaluasi pencapaian membaca siswa setiap semester. Jadi, kita akan inilah, banyak evaluasi, banyak monitoring, jadi ada apa namanya, enggak cuman saya aja yang bergerak, tapi juga ada nanti kepala sekolah dan guru-guru yang lain untuk, mengevaluasi dan memberikan feedback bagaimana, eee, program ini berjalan dengan lancar gitu ya. Ini di tahun ketiga ya. Ya mudah-mudahan juga ini bisa diterapkan ke kelas yang lain juga ya. Eee, Selain itu, untuk memotivasi anak-anak akan diadakan juga kompetisi antar kelas ya, supaya anak-anak, rajin membaca dan senang ketika, mereka mulai mereview isi bacaannya gitu ya. Ini tujuan pencapaian, indikator pencapaiannya ya, bisa kita lihat di situ, ada tersedianya laporan, terus minimal ada 10 siswa menerima penghargaan tiap semester gitu ya. Ada dokumentasi perubahan metode berdasarkan 70% umpan balik ya. Terus kemudian ada minimal 50 buku tambahan tersedia di perpustakaan setiap tahunnya. Jadi, mudah-mudahan ada tambahan supaya anak-anak bisa memperbaharui, pengalaman membaca mereka gitu ya. Terus kemudian juga minimal 50% siswa berpartisipasi dalam kompetisi yang sudah saya bilang tadi kan, nanti siswa itu tidak cuma membuat ulasan, tapi juga nanti akan dilombakan ya. Dan nanti di akhir, eee, saya juga berencana untuk, menerbitkan hasil ulasan yang sudah dibuat dan tentu saja dibuat video YouTube ataupun dicetak gitu ya, disebarkan. Nah kemudian, yang ketiga adalah pemantapan dan pengembangan lanjutan. Artinya di tahun kelima ini, eee, saya ingin supaya, integrasi metode Adik Simba ini dalam pembelajaran, reguler gitu ya. Jadi bukan cuman di apa, di membacanya aja di luar pelajaran, tapi ke pelajaran reguler semuanya memakai metode ini supaya, gampang memahaminya gitu ya. Terus kemudian ada publikasi karya ya, dalam bentuk buku ataupun digital gitu ya. Ini sudah dilakukan melalui digital yaitu upload melalui YouTube ya.
Terus juga ekspansi program Adik Simba ke kelas-kelas lain, bahkan ke sekolah-sekolahan lain. Sebenarnya ini sudah dilakukan juga, yaitu diseminasi ya dari waktu itu program dari kabupaten, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus kemudian evaluasi dampak programnya, program literasi siswa ini. Indikator pencapaiannya minimal 3 mata pelajaran menerapkan kegiatan literasi berbasis Adik Simba ya. Kemudian terbitnya buku ya dengan kontribusi, minimal 80% ya siswa. Kemudian minimal 2 sekolah atau 3 kelas itu, menerapkan, program ini juga gitu ya. Jadi kalau kita bilang mendiseminasikan, program ini gitu ya. Menularkan, hal-hal baik yang insyaallah, ke depannya bisa bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian, ini dokumentasi aksi dari tahun pertama dan kedua ya, yaitu di 2004 dan 2025. Iya, yang ada di slide ini adalah, dokumentasi anak-anak kelas 4 sebenarnya ya. Nah, ini sudah berjalan ya, tahun lalu ini tahun 2023, 2024, ini baru sekali buku baru datang, mereka membuka bukunya dan mereka sangat senang sekali, dan akhirnya saya memutuskan untuk, melakukan, eee, apa, rekaman ya supaya anak-anak senang melihat, apa, tidak cuma melihat bukunya tapi juga mereview buku. Ya memang belum belum sempurna tapi sudah berjalan. Ya akan mudah-mudahan disempurnakan lagi tahun ini dan juga tahun depan, saya harap lebih disempurnakan lagi ya. Nah, terus juga tahun ini ya saya kelas 5 sudah berjalan ya, program literasi ini, kebiasaan membaca, 1 minggu, 1 buku, ya, dan mulai menerapkan, eee, review atau ulasan buku menggunakan metode Adik Simba. Tidak cuma Adik Simba, tapi juga metodenya itu ada, namanya AIH ya. Jadi saya mencoba 2, mencoba 2 metode antara Adik Simba dan AIH. Dan juga sudah, di-upload juga ke YouTube ya, mmm, hasil, eee, ulasan anak-anak saya upload ke YouTube supaya jadi dokumentasi dan supaya anak-anak juga, makin semangat ya, artinya karya mereka dihargai. Nah, ke depan, akan terus ya pembiasaan ini, ke depan mungkin nggak cuma 1 buku ya, tapi banyak, 2 buku gitu supaya anak-anak itu lebih lebih kaya kosakatanya ya. Jadi kemampuan literasinya makin meningkat, minat bacanya makin hebatlah. Eee, itu ya, eee, dokumentasi aksi tahun pertama dan tahun kedua. Nah itu saja, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, eee, dan saya harap program ini bisa saya jalankan, dengan baik dan amanah, sebagai P3K ini bisa saya jalankan dengan baik pula dan program ini berjalan dengan lancar. Itu saja, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.